Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saya mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang pengaruh COVID-19 terhadap sosial ekonomi yang diampu oleh dosen Ibu Amelia Irfani, Esos IMSI. Baiklah, di sini kita akan membahas COVID-19. Terlebih dahulu, seperti apa kejamnya COVID-19 tersebut, atau seperti apa ganasnya COVID-19 tersebut, sehingga bisa mengalami pengaruh terhadap lumpuhnya suatu sosial ekonomi Indonesia. COVID-19 ini memang sudah agak lama yang terdengar atau yang semakin viral. COVID-19 merupakan suatu penyebab terjadinya beberapa masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sehingga sampai dapat melumpuhkan ekonomi sosial di Indonesia itu sendiri. Misalnya, COVID-19 ini berasal dari negara Cina yang awalnya lalu kemudian menyebar di beberapa negara-negara lainnya, sehingga semua penduduk yang ada di dunia ini, baik itu di negara Indonesia maupun negara yang lainnya, menjadi bergetar ketika itu pula, karena semakin semaraknya penyebaran COVID-19. Di Indonesia sendiri, ketika COVID-19 mulai berkembang atau semakin menyebar, perkembangannya semakin banyak, bahkan dalam Jabodetabek pun disebutkan angka kematian itu semakin bertingkat dikarenakan penyebaran COVID-19 ini. Sehingga pemerintah pun harus mengeluarkan kebijakan berupa himbauan, mengeluarkan kebijakan seperti virus COVID-19 ini. Maka pemerintah mengeluarkan diantaranya adalah himbauan berupa social distancing dan juga pembatasan wilayah, dengan tujuan agar penyebaran COVID-19 ini bisa terputuskan dan tidak akan berkembang lagi. Dari efek dari himbauan pemerintah itu mengalami suatu kepincangan atau ketidakseimbangan antara satu sama lain dikarenakan perbedaan pendapatan ekonomi masyarakat. Pastinya masyarakat di Indonesia ini terlebih khususnya akan ada yang namanya masyarakat ekonomi menengah ke atas dan ekonomi menengah ke bawah, sehingga dari itulah menjadi suatu ketidakseimbangan. Ada beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, terkhususnya di Indonesia sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kelangkaan barang. Sejak mulai dari semakin berkembangnya peningkatan angka jumlah korban yang terpapar oleh wabah COVID-19 ini mengakibatkan beberapa barang menjadi langka. Misalnya itu adalah seperti masker. Masker ini ketika pemerintah mulai menyebutkan agar semua masyarakat Indonesia selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan, diantaranya adalah menggunakan masker, maka saat itulah harga masker mulai semakin meningkat. Dan dikarenakan masker itu sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, karena harus menggunakan masker untuk tidak terkena COVID-19 atau untuk memutuskan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Sehingga dikarenakan sangat membutuhkan masker, maka seperti mana yang dikatakan dalam suatu ekonomi, bahwasanya apabila suatu barang sudah mulai langka dan penggunaan itu semakin banyak, maka harga akan semakin meningkat. Dikarenakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka harga masker semakin meningkat dan masker pun semakin langka. Dan di antara yang lain juga yang dialami
disebabkan akibat dari COVID-19 ini, masalah sosial ekonomi di Indonesia adalah disorganisasi dan disfungsi fungsi. Di sini adalah setelah kita menyimak beberapa berita di akhir-akhir ini, ada suatu fakta yang menarik yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Berita tersebut adalah prasangka dan diskriminasi. Yang prasangka terkadang ketika kita melihat seseorang yang datang dari rumah sakit atau dari kerumunan masyarakat, pada masyarakat kita ada bahwa orang itu yang datang dianggap membawa suatu COVID-19, sehingga ada jaga jarak agar tidak bisa menular. Itu diantaranya menjadikan sebab dari disorganisasi dan disfungsi sosial, dikarenakan saling takut karena saling berprasangka bahwasanya dia ini kena COVID-19 atau lain sebagainya. Yang kemudian diantara lainnya adalah masalah sosial ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19, tindakan kriminal. Tindakan kriminal ini berbagai ragam, misalkan pencurian, pemalsuan, dan penipuan. Karena setelah semua aktivitas masyarakat dibatasi, maka dalam masalah ekonomi pastinya semakin berkurang, sehingga dalam mencari makan atau nafkah sudah mulai susah. Dikarenakan pembatasan tersebut, sehingga dalam mencari nafkah untuk menafkahi diri sendiri dan orang lain, keluarga, di antaranya ada yang mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara mencuri atau juga menipu dan bahkan memalsukan. Misalkan menjual masker dan bahkan membuat cuci tangan pembunuh sabun pembunuh kuman, misalnya diisi air sampo namun dibilang ini pembunuh kuman. Misalkan masker ditumpuk, setelah itu baru dijual, di mana masker misalkan untuk pembagian masker ini secara gratis namun ditumpuk dan dijual dengan harga yang mahal. Itu kan penipuannya. Yang kemudian masalah sosial ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 ini adalah melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap suatu pendapatan daerah ataupun bagi peningkatan lapangan kerja. Karena sektor pariwisata ini meliputi diantaranya itu adalah hotel. Hotel itu mestinya banyak karyawannya, seperti juga restoran, apalagi restoran, tempat wisata dan lain-lainnya. Seketika restoran itu mulai menurun pengunjung dikarenakan adanya PSBB ataupun social distancing, seperti juga misalkan lockdown wilayah, maka pengunjung hotel atau restoran tersebut pastinya semakin berkurang. Seketika berkurang dari hal tersebut, maka penghasilan bagi para orang-orang yang mempunyai restoran itu akan semakin berkurang penghasilan ekonominya. Sehingga sektor pariwisata ini semakin melemah dikarenakan pengunjungnya sudah tidak ada. Yang kemudian masalah sosial ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 ini adalah angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Kenapa kok bisa begitu? Karena misalkan tadi restoran, kemiskinan dapat diartikan, kita pahami dulu, kemiskinan itu dapat diartikan adalah sebagai seorang yang semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik hidup dirinya sendiri dan juga keluarganya. Itu namanya kemiskinan yang semakin meningkat. Kenapa kok bisa terjadi kemiskinan yang semakin meningkat? Di antaranya tadi misalkan ada seorang yang bekerja di restoran, namun penghasilan dari restoran itu semakin merosot dikarenakan adanya PSBB yang dilaksanakan karena untuk memutusnya penyebaran COVID-19. Sehingga karena dari restoran itu perolehan ekonomi semakin merosot dikarenakan pengunjungnya semakin tidak ada, maka orang yang punya restoran itu pasti berkebijakan untuk memberhentikan pelayannya tersebut atau mencutikannya, meliburkan selama
masih ada PSBB yang diadakan disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, seketika itu pula, karena orang yang punya restoran itu pastinya berpikiran juga penghasilan sedikit, lalu karyawan yang mau digaji itu dengan apa? Pastinya begitu, sehingga tidak ada jalan lain selain memecat atau memberhentikan atau juga mencutikan, meliburkan selama masa pandemi para karyawannya. Sehingga karena sudah tidak bekerja, maka kemiskinan pun akan semakin melonjak. Dari suatu pengangguran yang semakin melonjak, maka semakin bertambah pula kemiskinan yang terjadi. Itulah beberapa masalah sosial ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19. Mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya seiring datangnya wabah COVID-19 ini ada beberapa yang jadi permasalahan dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri terkhususnya, yaitu seperti kelangkaan barang tadi yang dimanfaatkan oleh satu sama lain, dan disorganisasi dan disfungsi sosial karena adanya suatu prasangka dan rasa takut untuk saling berkomunikasi secara langsung. Tindakan kriminal dikarenakan semakin berkurangnya untuk bekerja, penghasilan semakin berkurang, dan pengangguran semakin banyak. Serta juga melemahnya beberapa sektor pariwisata yang dikarenakan ditutup, misalnya kan dikarenakan dilarang berkerumunan. Kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat karena adanya suatu merosot dari hasil ekonomi beberapa bisnis atau misalnya restoran dan hotel lain sebagainya. Itulah sehingga ada angka kemiskinan dan juga angka pengangguran semakin menanjak. Dan semua itu terjadi pada saat adanya wabah COVID-19 ini. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.